Kemudian berikutnya sedikit saja saya ingin tambahkan dalam jawaban ini. Pertama, bahwa bagi kami sampai saat ini sebagaimana sudah kami tuangkan yaitu dalam pledoi kami bahwa pelanggaran bukan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami mengundang bukan hasutan. Kemudian yang ketiga, setahu saya selaku terdakwa selama ini, sidang ini bukan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran prokes. Karena kami sendiri sebagai terdakwa, begitu juga para penasehat hukum, kami tidak pernah mengingkari bahwa pelanggaran prokes pada peringatan Maulid Nabi di Petamburan itu memang sudah terjadi dan kami sudah membayar denda. Tapi yang jadi persoalan adalah kami ingin buktikan bahwa pelanggaran prokes itu bukan dengan kesengajaan dan tidak juga berkaitan dengan hasutan, tidak juga berkaitan dengan menghalang-halangi petugas. Nah, itu yang sebetulnya kami ingin buktikan di pengadilan ini. Jadi kami sejak awal tidak pernah menyangkal kalau pelanggaran prokes itu memang ada. Tapi yang jadi masalah apakah pelanggaran prokes itu sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tidak dengan maksud, apakah berkaitan dengan undangan yang diartikan hasutan, itu sebetulnya yang ingin kami buktikan. Dan kami ingin buktikan bahwa pasal-pasal yang dikaitkan dengan pelanggaran prokes tadi tidak relevan. Itu saja. Iya. Kemudian yang terakhir, Majelis Hakim yang mulia, yang terakhir, saya ingin menjelaskan juga di pledoi kenapa saya sebut soal adanya undang-undang keormasan yaitu diselipkan di dalam dakwahan sebagai pasal selundupan. Singkat saja, bahwa pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui SKB 6 pejabat tinggi setingkat menteri sudah kami taati. Jadi begitu kami dilarang, kami taat. Kantor FPI kita tutup, atribut semua tidak kita gunakan, dan seterusnya. Jadi dari segi patuh hukum, kami tetap patuh hukum. Jadi FPI sudah selesai, sudah tidak ada lagi Front Pembela Islam. Itu dari segi konkret patuh kepada undang-undang. Namun demikian, Majelis Hakim yang mulia, tentu kami sebagai warga negara punya pendapat tentang pembubaran tersebut. Bagi kami di FPI bahwa pembubaran tersebut merupakan putusan politik yang ilegal dan inkonstitusional. Oleh karena itu kami tidak pernah menggugat di petun. Kenapa kami tidak gugat di petun? Karena kami tahu situasi sekarang tidak bagus suasana politiknya. Kalau kami kalah di petun, maka putusan SKB yang tadi kami anggap ilegal atau inkonstitusional justru menjadi konstitusional dengan putusan petun. Maka itu kami menahan diri untuk menunggu suasana politik yang lebih baik. Maka itu kami tidak petunkan. Nah, maka itu saya mohon maaf kalau tiba-tiba di dalam pengadilan pelanggaran prokes ini muncul tuntutan-tuntutan yang serupa dengan isi SKB, larangan atribut dan lain sebagainya. Nah, kami jadi curiga bahwa pasal itu diselundupkan supaya isi SKB yang masih diperdebatkan legal, ilegal, konstitusional, inkonstitusional, andai kata masuk dalam putusan pengadilan ini, maka dia menjadi legal. Itulah sebabnya saya katakan tadi ini pasal selundupan dalam rangka untuk memberi legalisasi dan justifikasi terhadap suatu putusan politik pemerintah yang masih diperdebatkan tentang legalitasnya. Itu saja yang ingin saya tambahkan di dalam rubrik ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, dan pimpinan daripada Majelis Hakim yang mulia yang sejak awal terus dengan arif dan bijak memimpin jalannya sidang ini. Insya Allah vonis yang akan datang menjadi vonis yang betul-betul menjunjung tinggi keadilan dan betul-betul sesuai dengan nurani keadilan. Dari saya cukup sekian, mewakili teman-teman yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kami penasihat hukum majelis, yang pertama kami menyatakan tidak sependapat terhadap replik yang disampaikan rekan jaksa penuntut umum, karena kami perhatikan lebih pada pengulangan tuntutan yang dibacakan. Oleh karenanya kami tidak sependapat dan kami menolak
ya terhadap replik dari rekan jaksa, dan kami tetap pada pembelaan dan mohon kepada majelis untuk dapat memutuskan seadil-adilnya, dan kami berdoa agar majelis diberikan kekuatan dan memberikan kebijakan yang sebaik-baiknya. Demikian majelis, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, baik mulai eksepsi, penghadiran saksi-saksi dan lain sebagainya. Kami tinggal menunggu keputusan majelis. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah, memberikan ridho dengan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi sudah selesai ya jawab-menjawab penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Selanjutnya giliran majelis hakim akan menjatuhkan putusan sama tadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Sidang ya. Bahwa tadi kami ingin supaya makanan malam terdakwa ini bisa masuk, dan sampai akhirnya kami tidak mendapatkan kesempatan itu karena tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kepanitraan, bahkan juga dengan security di pengadilan ini, bahkan juga dengan rekan jaksa kami minta, tetapi kami tidak mengerti kenapa kemudian hak asasi berkaitan dengan itu makan. Nah, ini kebetulan malam ini juga kan harus pulang langsung. Jadi kita alasannya gimana? Ada anunya, komandan pengamanan enggak? Kenapa enggak di? Tadi sempat tersampaikan bahwa ketua majelis hakimnya aja suruh ke depan begitu. Enggak bisa gitu. Kami tidak berharap ini terulang begitu, demikian majelis. Ya. Jadi itu ya, nanti kita koordinasikan kembali ya. Kita bicarakan lah. Ya. Tapi sudah makan malam nggak tadi? Hah? Sampai sekarang belum? Iya. Allah. Nanti penuntut umum ya, ini hak-hak terdakwa itu. Hak terdakwa itu masa nggak bisa makan, minum obat ini. Ya. Mana? Ini kan hak terdakwa itu untuk makan, minum, kok dibatasi. Majelis Hakim yang mulia, mohon maaf tadi dari rekan jaksa penuntut umum juga sudah ke depan dan sudah berdebat juga, tapi tetap belum diperbolehkan. Terima kasih. Iya. Ya. Ya. Nah, nanti ya. Ya. Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim yang mulia. Ya. Maaf, pikir apa yang menjadi keluhan kita tadi untuk menjadi catatan saja supaya ya, nanti kita bicarakan ya. Kami bisa makan di rutan. Ya. Di rutan juga sudah disiapkan. Bahkan lebih nyaman kita makan di ya. sana. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih. Nanti kita bicarakanlah anunya. Yang jelas itu adalah hak terdakwa ya untuk makan. Baik, jadi sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 27 untuk pembacaan putusan. Sidang ditutup.